banyak yang mempersalahkan mengenai BPM, byte per minute nih listeners ya, dimana katanya BPM atau tempo lagunya The Fate of Ophelia-nya si Taylor Swift itu sampai 128. Hasilnya adalah 46 sukarelawan itu di Inggris anyway ya. Hasilnya adalah lagu-lagu yang notabene punya ketukan lebih tinggi, ini memungkinkan para pengendara kalau misalnya mendengarkan lagu-lagu tersebut, listeners, ini akan menginjak gas jauh lebih dalam, alias kecepatannya jauh lebih tinggi. Soalnya beberapa lagu dari musisi lain pun kayaknya lebih tinggi dari si lagu The Fate of Ophelia-nya Taylor Swift yang notabene 128 BPM tersebut, listeners. Semangat dong, harusnya bakal lebih happy dong lo mendengarkan lagu-lagu kayak gitu. Mungkin di tengah kemacetan di mana lo butuh sesuatu yang menyegarkan lo, biar lo gak ngantuk, biar lo gak bete, biar lo gak biar lo gak akhirnya nelongso dengan keadaan jalanan. Masih ada Chris Putra nih listeners yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya di V Jalan Sore. Yang masih ada di jalan, kondisi lalu lintas di seputaran kamu tuh seperti apa, listeners? Kalau emang lagi macet, bersabar aja. Cuaca juga lagi tidak menentu. Terus kalau lo mau mastiin kondisi perjalanan nyaman, mungkin lo bisa ngeliat maps dulu beberapa titik jalan yang akan lo lalui itu seperti apa. Ditambah nggak cuma lo lihat maps ya listeners, saran gue juga lo harus ngecek Instagramnya BMKG. Karena gini lo make sure bahwa peringatan dini kah, himbauan kah mengenai kondisi cuaca yang akhir-akhir ini tuh lagi ekstrim banget gitu ya. Mastiin kalau perjalanan lo aman. Sekarang tuh udah bukan lagi soal macet karena volume arus lalu lintas yang luar biasa penuh, listeners. Apalagi di jam-jam yang terbilang peak hour ya, berangkat kerja atau pulang kerja gitu. Terus di jam-jam itu kan sudah dibatasi juga dengan adanya ganjil genap. Tapi kayaknya jalan-jalan protokol tetap aja padat gitu, tetap aja rame, listeners. Apalagi kalau misalnya ditambah cuaca hujan, terus hujannya kalau misalnya ekstrim dan dengan intensitas yang cukup panjang gitu ya, udah deras, terus durasinya cukup panjang. Beberapa titik jalan Jakarta pun ada genangan, itu yang bikin PR. Lo udah capek nih, ditambah kondisi jalanan yang macet. Salah satu cara menurut gua, biasanya tuh gue akan nontonin beberapa podcast yang akhirnya bisa menghibur gue, listeners. Atau gue dengerin musik aja gitu loh. Buat lo yang sering searching atau cari-cari lagu-lagu yang oke, sesimpel lo dengerin gue di Jalan Sore 106,6 FM ya, listeners. Lagu-lagunya tuh the best banget. Salah satu lagu yang lagi jadi omongan, ini juga ada di playlistnya Jalan Sore ya, itu adalah lagunya Taylor Swift, listeners, The Fate of Ophelia. Gue gak tahu kenapa ini rame banget dan banyak yang mempersalahkan mengenai BPM, byte per minute nih, listeners ya, dimana katanya BPM atau tempo lagunya The Fate of Ophelia-nya si Taylor Swift itu sampai 128. Dan si BPM 128 alias 128 ketuk per menitnya, listeners, ini dianggap membahayakan, yang akhirnya buat pengendara sambil mendengarkan si Taylor Swift itu lebih besar gitu kemungkinannya untuk berjalan lebih cepat. Terus habis itu kecepatannya lebih memungkinkan juga untuk naik, listeners. Ini kalau gue lihat dari Female First, ini ada penelitian yang dilakukan sama beberapa ilmuwan gitu, listeners ya, menguji efek ketukan pada lagu. Dan ini dilakukan atau diteliti ke 46 sukarelawan, listeners. Hasilnya adalah 46 sukarelawan itu di Inggris anyway ya. Hasilnya adalah lagu-lagu yang notabene punya ketukan lebih tinggi, ini memungkinkan para pengendara kalau misalnya mendengarkan lagu-lagu tersebut, listeners, ini akan menginjak gas jauh lebih dalam, alias kecepatannya jauh lebih tinggi. Dan salah satunya adalah si lagu Taylor Swift itu. Gue gak ngerti ya, ada beberapa orang yang suka dengan lagu rock, bahkan lagu metal, dan itu didengarkan di mobil gitu, maksud gue sambil berkendara. Kayaknya gak apa-apa juga dah. Iya gak sih, listeners? Lu tuh termasuk yang kayak gitu gak sih?
Soalnya beberapa lagu dari musisi lain pun kayaknya lebih tinggi dari si lagu The Faith of Ophelia-nya Taylor Swift yang notabene 128 BPM tersebut, listeners. Dan ini ada juga nih penelitian yang dipublikasiin di jurnal Ergonomics. Ini bilang katanya beberapa lagunya Taylor Swift, listeners ya, teridentifikasi masuk kategori lagu berbahaya. Oh my god. Seperti lagu The Life of Showgirl, listeners, yang ada di album Taylor Swift tahun 2025 nih, tahun kemarin rilisnya ya. Kemudian ada Actually Romantic, itu temponya katanya sampai 170 BPM. Semangat dong, harusnya bakal lebih happy dong lo mendengarkan lagu-lagu kayak gitu. Mungkin di tengah kemacetan di mana lo butuh sesuatu yang menyegarkan lo, biar lo gak ngantuk, biar lo gak bete, biar lo gak biar lo nggak akhirnya nelongso dengan keadaan jalanan, apalagi di Jakarta ya. Lo butuh pastikan lagu-lagu yang upbeat ya. Terus si lagu Of a Light, listeners, itu pun termasuk ke dalam kategori lagu yang berbahaya karena temponya sekitar 125 BPM. 125 BPM itu menurut gua masih dalam ketukan yang aman sih. Terus si para peneliti bilang katanya begini, listeners, sebaiknya para pengendara itu memilih musik dengan notabene tempo yang gak terlalu cepat lah, under 125 lah gitu loh, biar akhirnya gak memicu untuk berkendaranya jauh lebih cepat, listeners. Tapi lu bayangin ya, gue gak tahu, ini karena penelitiannya di Inggris, listeners. Terus mungkin kondisi jalanan tidak seramai di Jakarta. Jadi once lo mendengarkan lagunya Taylor Swift dengan notabene BPM-nya 125, 128 itu, kayaknya lu juga gak bakal bisa menginjak gas sedalam itu, listeners. Boro-boro lo nginjak gas sampai begitu dalam ya, lu baru maju sedikit, ya udah berhenti lagi. Baru sedikit, ya udah berhenti lagi. Kondisinya kan macet. Atau mungkin kalau yang di Inggris itu, listeners, kondisinya memang jalanannya jauh lebih lapang gitu kan, jauh lebih kosong. Jadi notabene mendengarkan musik dengan ketukan yang lebih cepat memicu adrenalin sampai akhirnya ngegasnya lebih dalam gitu loh. Lebih ngebuat si pengemudi mungkin menikmati lagunya dengan menaikkan kecepatan gitu loh. Tapi menurut gua kalau di Jakarta sih kayaknya nggak bisa dah. Iya guys sih, lo mau ngegas sekenceng-kencengnya udah pasti ngerem, listeners. Paling baru hitungan detik tuh, 1-2 detik lo ngegas, ya udah harus ngerem lagi. Kalau nggak lo sundulan sama mobil depan. Kalau mobil depan lo mobil-mobil yang mungkin secara size nggak terlalu besar dari mobil lo masih diuntungkan karena nggak terlalu jebol banget gitu bempernya ya. Kalau di depan lo truk, depan lu bus gitu. Ya Allah, PR, listeners.